Halo guys, para barber pemula dan pencinta potong rambut semuanya. Kembali lagi di channel saya, Bang Dimas, yang akan menyajikan tutorial cara dan teknik potong rambut untuk pemula. Oke guys, langsung saja kita mulai. Kita semprot-semprot dulu dengan air murni. Kemudian langsung kita parting rambut ini. Parting ini adalah proses membagi rambut supaya arah potongannya jelas dan gak asal-asalan. Aku sesuaikan bentuk kepala dan model rambut yang diminta ya guys. Ini penting banget supaya hasil akhirnya simetris dan clean. Gunakan sisir untuk akurasi, dan bagi rambut natural belahan alami, kalau mereka biasa menyisir ke arah tertentu. Untuk langkah awal langsung kita gunakan nomor 02 level open. Kita gunakan teknik flicking ya guys. Teknik flicking ini adalah gerakan menyapu naik sambil melepas clipper di ujung gerakan. Ini bikin transisi lebih halus, cocok untuk skin fade atau taper. Pastikan tangan rileks, gerakan ringan tapi terarah. Ideal dipakai saat bikin gradasi dari bawah ke tengah. Buat tukang cukur atau barber pemula, penting banget latihan teknik flicking ini ya guys. Nah, flicking ini tujuannya supaya nggak ada garis potong yang terlihat jelas banget. Jadi hasilnya lebih natural, gradasinya smooth, dan blendingnya enak dilihat. Biasanya saya pakai teknik flicking ini pas saya mulai pakai clipper nomor 02 atau 0,5 buat bikin garis awal atau nyatuin antara dua panjang rambut. Kamu bisa bayangin flicking ini tuh kayak bikin jembatan antara pendek dan panjang. Jadi nggak langsung putus, tapi nyambung pelan-pelan. Nah, tipsnya ini saya ulangi sekali lagi. Gerakan clipper dengan tangan yang stabil. Kamu sapu naik ke atas, terus lepas di ujungnya. Jangan terlalu ditekan ke kulit kepala, nanti hasilnya bisa nggak rata atau malah bikin luka kecil. Oke guys, kita lanjut. Kita gunakan nomor 1/2 level open. Di sini saya menggunakan teknik flick out ya guys, yaitu gerakan mencongkel keluar. Oke guys, jadi teknik flick out itu salah satu teknik penting banget di dunia barber atau tukang cukur. Apalagi pas lagi mainin clipper buat ngerapiin gradasi. Teknik ini bisa dibilang jurus halusnya tukang cukur biar hasil potongan nggak kaku dan lebih smooth ya guys. Apa sih teknik flick out itu? Singkatnya, teknik flick out itu gerakan mencabut clipper ke arah luar pas udah mendekati garis gradasi. Jadi bukan cuma digeser aja ke atas, tapi di akhir gerakan kita kayak nyetil atau ngeflick clippernya keluar dari rambut. Tujuannya biar hasil potongan jadi blending alias menyatu halus, nggak ada garis keras. Kamu bisa bayangin clipper itu kayak kuas lukis, harus halus dan punya feeling ya guys. Jangan terlalu keras angkatnya ya guys, ntar garis malah makin kelihatan. Teknik ini cocok banget buat blending antara nomor 01 ke atas atau 0,5 ke atas dan 1,5. Teknik ini membutuhkan latihan terus-menerus ya guys, nggak usah buru-buru. Kuncinya di pengalaman tangan yang luwes dan rasa percaya diri kamu ya guys. Untuk kali ini saya membuat model tidak terlalu tipis, karena ini memang permintaan customer kita. Teman kita ini nggak suka rambutnya terlalu tipis, seperti model fade.
Seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, kewajiban kita sebagai seorang tukang cukur menjalankan permintaan customer kita. Dengerin dan lakuin permintaan customer kita sebaik mungkin ya guys. Karena yang duduk di kursi kita itu punya harapan, punya gaya yang dia mau. Dan tugas kita adalah membantu mewujudkan gaya itu dengan skill yang kita punya serta niat yang tulus. Ingat ya guys, utamakan kepuasan customer kita. Jadi hasil akhir itu harus bikin dia senyum pas dia ngaca. Potongan bagus itu penting ya guys, tapi pengalaman dan rasa puas customer kita itu yang bikin mereka balik lagi dan susah untuk berpindah ke lain hati. Menjadi seorang tukang cukur itu bukan cuma soal megang clipper dan nyukur kepala orang. Ini tentang seni, tentang kesabaran dan perjuangan dari nol. Awal kita mungkin cuma belajar dari ngeliatin nyapu rambut sampai nyoba potong rambut teman sendiri. Tangan gemetar, keringat dingin, takut hasilnya jelek, tapi dari situlah dimulai. Belajar dari kesalahan. Kadang potongan nggak sesuai, pernah dimarahin customer, atau bahkan nggak dibayar. Tapi justru dari kesalahan itu kita belajar gaya fade makin rapi, overcomb makin presisi, dan flick out makin halus. Waktu dan mental kita diuji untuk menjadi seorang tukang cukur. Pagi sampai malam berdiri, pegang clipper terus, kadang sambil nahan lapar, nahan emosi, tapi senyum tetap harus ada. Karena setiap customer yang datang bawa harapan, kita harus sambut dengan pelayanan terbaik. Pernah dibilang cuma tukang cukur. Ada aja yang ngeremehin profesi ini, dikiranya nggak punya masa depan. Tapi mereka lupa, dari balik kursi kecil dan kaca itulah banyak mimpi besar yang dibangun. Tapi lihat sekarang, tukang cukur udah jadi profesi keren. Banyak barber punya nama, punya studio, bahkan bisa jadi inspirasi. Karena yang penting bukan gelar, tapi kemauan untuk terus belajar dan bertahan. Jadi buat kamu semua yang lagi belajar, jangan menyerah. Dari tangan kamu bisa lahir gaya. Dari kerja kamu bisa lahir kepercayaan diri orang lain. Banggalah menjadi seorang tukang cukur. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian atas rambut. Di sini saya pakai teknik gunting di atas jari. Teknik ini cocok banget buat dapetin panjang rambut yang lebih natural, rapi tapi tetap ada teksturnya. Biasanya saya pakai cara ini buat potongan yang nggak terlalu nge-fresh, apalagi kalau customer minta bagian atasnya tetap agak panjang. Caranya simple, tapi butuh feeling ya guys. Jadi, rambut kita angkat pakai jari. Biasanya jari tunjuk sama tengah. Terus kita gunting bagian yang keluar dari jari. Kuncinya ada di konsisten kita ya guys. Jari jadi patokan panjang. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu turun juga. Lurusin sama bentuk kepala dan model potongan yang diinginkan. Sambil memotong, jangan lupa perhatiin arah jatuh rambut. Karena setiap kepala punya karakter sendiri ya guys. Jadi nggak bisa asal potong lurus saja. Teknik ini juga enak buat nyambungin bagian atas sama sisi kanan kiri, biar blendingnya halus dan nggak kelihatan terpotong kasar. Oke guys, lanjut kita potong pelan-pelan, tetap jaga panjang sesuai keinginan customer. Dan jangan lupa komunikasi dengan customer kita ya guys. Tanya customer, "Mas, panjangnya segini ya?"
biar nggak salah paham. Biasanya pas habis kita potong bagian atasnya menggunakan teknik di atas jari, bagian bawahnya itu kurang terkoneksi. Jadi kita bisa rapiin lagi menggunakan teknik overcomb agar bisa terkoneksi. Oke guys, kita lanjut ke bagian kumis. Sentuhan kecil tapi pengaruhnya gede banget buat tampilan keseluruhan. Saya pakai trimmer biar hasilnya lebih rapi dan presisi. Trimmer ini enak banget buat ngerjain detail kayak bagian kumis, jenggot, atau garis pinggir. Kalau kumisnya panjang, kita sisir dulu kumisnya biar semua helai rata dan keluar. Terus kita mulai rapiin dari bagian atas ke garis bibir. Kalau kumis teman kita ini nggak panjang, jadi saya langsung saja gosok trimmernya. Lanjut ya guys, sekarang kita rapiin bagian jenggot. Buat banyak orang, jenggot itu bukan sekedar rambut, tapi identitas, gaya, dan karakter. Saya pakai sepatu 1/2 untuk ngerapiin jenggot ini, buat mengurangi volume jenggot tanpa ngebotakin. Jadi buat kamu yang pengen jenggotnya tetap kelihatan tapi lebih tipis dan rapi, ini solusinya. Sekarang kita kasih sentuhan terakhir di bagian bawah rambut ya guys. Di sini saya menggunakan clipper dengan sepatu nomor 01 close. Tujuannya biar bagian bawahnya lebih halus, rapi, tapi tetap nggak terlalu botak. Jadi cocok banget buat kamu yang pengen tampilan bersih tapi nggak terlalu ekstrim. Kita mulai dari garis bawah, sapu pelan-pelan, naik sekitar 1 jari. Ingat, karena ini udah tahap akhir, gerakannya harus lembut dan stabil. Nah, inilah hasil akhirnya ya guys. Potongannya udah selesai. Sekarang rambutnya lebih rapi, kelihatan bersih, dan pastinya lebih nyaman buat aktivitas sehari-hari. Kita buat senyaman mungkin sesuai bentuk kepala dan permintaan tadi. Terima kasih udah nemenin proses potongannya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian semua. Sampai jumpa di potongan berikutnya.